Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Abdul Aziz, NPM 233402161, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas peramalan operasional CP Kopi Nusantara menembak musim menghadapi ketidakpastian. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang dari kasusnya, yaitu CP Kopi Nusantara adalah produsen kopi kemasan premium yang telah hadir di berbagai retail modern. Di balik kesuksesan tersebut, tersembunyi tantangan besar, permintaan yang naik turun secara drastis setiap tahunnya. Ada permintaan melonjak saat Ramadan dan akhir tahun, namun tak selalu konsisten, kadang tinggi, kadang justru stagnan. Ketidakpastian inilah yang menjadi tantangan utama bagi manajemen operasional perusahaan. Nah, sebelum itu, kalian di sini pasti bertanya, mengapa sih forecasting itu sangat penting? Karena untuk menghadapi situasi ini, CP Kopi Nusantara memerlukan strategi forecasting atau peramalan yang tepat. Karena forecasting ini bukan sekedar untuk menebak angka, ini adalah proses strategis untuk menentukan berapa banyak kopi yang harus diproduksi, menyusun jadwal distribusi dan tenaga kerja, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Nah, lalu bagaimana sih proses forecasting ini dilakukan? Di sini ada langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, kumpulkan data histori penjualan. Dan untuk langkah yang kedua itu, identifikasi pola musiman, yakni tren naik turun yang terjadi berulang. Dan untuk langkah yang ketiga, hitung tren jangka panjang dengan rumus A tambah BT. Lalu langkah yang keempat, hitung faktor musiman atau seasonal index. Kemudian gabungkan keduanya dari rumus A tambah BT dikalikan SI untuk mendapatkan ramalan musiman. Terakhir, evaluasi akurasi ramalan dengan indikator seperti MAPE, MAD, dan MSE. Nah, di sini kita sudah memasuki identifikasi pola permintaan. Jadi, jenis permintaan pada CP Kopi Nusantara itu bersifat musiman. Oleh karena itu, metode yang paling sesuai adalah seasonal forecasting. Karena metode ini mempertimbangkan pola berulang tahunan seperti lonjakan saat bulan Ramadan dan libur akhir tahun. Nah, di sini juga ada contoh nyatanya, yaitu contohnya berdasarkan analisis data, misal dari kuartal 1 itu memiliki indeks 0,28. Nah, jika dimasukkan ke dalam tren linear, contohnya seperti pada forecast Q1 sama dengan 0,28 dikalikan 58,7 berjumlah 16,4 ribu unit. Nah, selanjutnya juga seperti itu untuk penggunaan rumusnya. Misal dari Q2 ada 0,20 dikalikan 58,7 berjumlah 11,74 ribu unit. Dan untuk yang ketiga, di sini ada Q3 yang berjumlah 0,15 kita kalikan ke dalam tren linear yang tahun 2025 dikalikan 58,7 senilai 8,81. Dan untuk yang terakhir di sini ada Q4 yang berjumlah 0,37 kita kalikan lagi dengan 58,7 yaitu berjumlah 21,72 ribu unit. Untuk yang selanjutnya dalam evaluasi dan perbaikan itu, forecasting tak berhenti sampai di angka. Kita harus mengevaluasi seberapa akurat ramalan tersebut. Misalkan menggunakan indikator MAPE, MAD, dan MSE untuk menilai tingkat kesalahan. Jika hasilnya tidak stabil, maka kita harus melakukan koreksi. Terus dari situ juga jika ditemukan bias atau deviasi, model harus diperbarui. Bisa jadi
dari data lama sudah tak relevan. Bahkan mungkin perlu mengganti metode forecasting secara keseluruhan. Nah, selesai sudah untuk pembahasan pada presentasi kali ini. Di sini terdapat kesimpulannya, yaitu forecasting adalah alat vital bagi CP Kopi Nusantara untuk menjaga efisiensi dan daya saing. Dengan peramalan yang tepat, produksi jadi lebih efisien, risiko stok kosong atau berlebih bisa ditekan, dan perusahaan dapat merespon pasar secara lebih strategis. Nah, kita perlu ingat, forecasting bukan hanya soal angka, yaitu forecasting juga adalah jembatan antara data dan keputusan bisnis. Selesai sudah pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga insight tentang forecasting membantu kita memahami tantangan dan strategi di balik secangkir kopi premium dari CP Kopi Nusantara. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.